Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi Laku Pandai Web ya. Di sini sudah ada halaman loginnya. Kita akan login dulu menggunakan role atau level admin pusat ya, yang bisa membuka semua cabang. Jadi aplikasi ini bisa multi cabang atau multi outlet ya. Login. Kita disuguhkan dengan tampilan dashboard di sini. Beberapa informasi bisa kita lihat, namun karena belum ada data, ini masih kosong semua ya. Mari kita isi data masternya satu persatu ya. Jadi sebelum melakukan transaksi, owner itu harus melakukan inputan untuk master data. Yang pertama harus dilakukan adalah menambahkan outlet jika ada ya, outlet atau cabang. Ini kita berada di admin pusat ya. Nama outletnya defaultnya pusat. Kita bisa edit ini ya. Untuk yang pusat ini kita bisa edit ya, misalnya kita buat pusat itu menjadi OT1 ya, outlet 1 gitu. Bisa diisi alamat, telepon, email ya. Namun ini dengan saldonya nanti ini akan terisi secara otomatis ya teman-teman. Simpan. Kita kembali ke daftar outlet. Seperti ini sudah diedit, kita tambahkan lagi, misalnya kita punya 2 outlet tambahan ya. Oke, kita kasih nama ini outlet 2, kodenya OT2, alamatnya dicerenteng saja. Ini berarti harus di OT2 ya gitu ya. Simpan. Nah, ini kita tambahkan lagi outlet 3. OT3 strip. Ini bebas ya teman-teman. Simpan. Nah, ini kita ada 3 outlet ya. Di pembuatan outlet ini, yang 2 ini akan terisi otomatis untuk saldo atau untuk jenis transaksi penambahan saldonya. Nah, ini ya, penambahan saldo outlet 2, penambahan saldo outlet 3, pengurangan saldo outlet 2, dan pengurangan saldo outlet 3 ya. Jadi sudah ada default jenis transaksi ketika kita melakukan penambahan outlet ya gitu. Nah, lalu kita akan membuat banknya dulu ya. Setelah membuat outlet, kita membuat bank. Nah, ini bank ini kita bisa melakukan penambahan secara manual seperti ini, tambah bank baru ya. Kalau ini kita harus membuat satu persatu. Jadi bank BRI untuk outlet 1, BRI untuk outlet 2, BRI untuk outlet 3 ya. Nanti juga jenis transaksinya per bank dan per outlet kita harus buat lagi. Tapi ada yang lebih simpel, yaitu ada generate bank. Misalnya kita memasukkan di sini BRI gitu ya. Nama banknya BRI. Ini akan tergenerate untuk masing-masing outlet ya. Kita coba generate agar lebih cepat. Simpan master bank seperti itu. Nanti di posisi data banknya kan seperti ini, BRI OT1, BRI OT2, BRI OT3, tanpa harus melakukan satu persatu inputan gitu ya. Lalu setelah membuat ini ya, kita akan membuat jenis transaksi ya. Jenis transaksi ini, nah ini jenis transaksi sudah otomatis juga ketika kita membuat bank, dia akan membuat default jenis transaksi ya. Nah, ini penambahan dan pengurangan untuk masing-masing outlet. Nah, ini
penambahan saldo bank BRI gitu ya. Kalau tadi pembuatan outlet menambah otomatis jenis transaksi untuk penambahan cashnya gitu ya. Nah ini ketika membuat bank, dia akan mengenerate jenis transaksi penambahan dan pengurangan untuk masing-masing outlet. Kita lihat ya di sini penambahan saldo BRI outlet 1, penambahan saldo BRI outlet 2. Jadi ini tidak perlu kita mengisi manual. Tapi kalau tadi ya kita tidak generate, itu jenis transaksi ini harus kita buat satu persatu gitu. Nah ini tergantung pilihan. Jadi membuat opsi untuk lebih cepat ya. Ada juga kalau misalnya mau namanya mau berbeda gitu ya, dan pengaturannya mau diatur secara manual ya, bisa membuat secara manual gitu. Dan ini yang paling penting adalah untuk transaksi internal penambahan atau pengurangan ya, atau mungkin biaya membuat seperti itu, ini kode jenis ini harus saldo saldo garis bawah ya, atau underline gitu ya, underscore maksudnya, saldo underscore gitu ya, yang kesini bebas. Nah ini akan membaca bahwa ini adalah transaksi penambahan atau pengurangan ya, bukan transaksi dengan pelanggan gitu. Ini wajib ya. Ada tipe dampak, ini adalah plus menambah atau mengurangi begitu ya. Sini ada banknya kemana yang berhubungannya ya, BRI Outlet 1, BRI Outlet 2 gitu. Oke, ini mungkin sudah cukup ya saya jelaskan. Lalu kita masuk ke hub jenis ya. Atau kita membuat dulu jenis transaksi dengan pelanggan. Nah ini baru internal ya semuanya ya, yang ada kode jenis saldo underscore ini adalah transaksi internal. Bagaimana transaksi pelanggan, misalnya seperti transfer, tarik tunai ya, kita ke jenis transaksi lalu generate jenis di sini ya. Nah ini supaya kita bisa membuat langsung secara banyak ya. Satu kali membuat jenis transaksi untuk kita bisa memilih ini untuk outlet mana gitu ya. Misalnya kita bikin transfer sesama, kita kasih kode TFS di sini, transfer sesama ya. Jumlah potongannya 3000 misalnya, dampak ini transfer ini karena dia akan menambah. Nah, caranya adalah gini, kalau dia menambah tunai ya, kalau di transaksi pelanggan berarti dampaknya adalah plus. Kalau tarik tunai itu berarti mengurangi cash kan, maka dipilih dampaknya adalah pengurangan saldo ya gitu. Cash outlet ya, ini cash ya. Nah, gitu. Ini karena dampaknya akan menambah saldo cash outlet, kita pilih ini. Lalu kita akan mengenerate untuk bank mana aja. Ini kan ada BRI Outlet 1, BRI Outlet 2, BRI Outlet 3. Jadi kalau kita centang semua, dia akan mengenerate jenis transaksi ketiga outlet ini. Nah, ini misalnya TFS ya, kita simpan. Kita lihat di jenis transaksinya. Nah, sudah muncul TFS BRI OT1. Nah, ini TFS BRI OT2, TFS BRI OT3. Maksudnya adalah transfer sesama BRI outlet 1, outlet 2, outlet 3. Ya. Nah, ini ada jenis transaksi transfer sesama penambahan via BRI outlet 1 gitu ya. Ini sudah ada ya potongan banknya secara defaultnya 3000. Atau kita membuat untuk tarik tunai ya. Kita buat tarik tunai gitu, atau kodenya adalah tarik tunai BRI misalnya gitu ya, TTBRI, ini tarik tunai, atau di sini TT aja gitu ya, tarik tunai, jumlah potongannya tidak ada, pilih dampaknya adalah minus ya, kebalikan dari transfer. Oke, ini kita generate untuk semua BRI di semua outlet, kita simpan. Kita pilih, lihat jenis transaksi lagi, tarik tunai. Nah ini TT BRI OT1, OT2, OT3 gitu ya. Nah ini ada sub, ada add. Sub itu berarti mengurangi ya. Kalau generate itu kan seperti ini, dia default kodenya gitu ya. Kalau manual bisa kita bikin kodenya sesuai dengan yang kita inginkan sebenarnya. Kalau ini sudah ada di programnya gitu. Nah, untuk yang dibuat seperti transfer atau transaksi dengan pelanggan itu, transfer dan tarik tunai yang sudah kita buat, kita perlu lagi menghubungkan di hub jenisnya.
Jadi ini kalau ini sudah otomatis ya, tadi ada penambahan saldo itu sudah otomatis transaksi internal ya, itu otomatis. Namun untuk transaksi internal pelanggan kita harus membuat memasukkan ya, ini 1/1 gitu ya. Nah ini misalnya pilih outlet 1, jenis transaksinya misalnya untuk tarik tunai BRI outlet 1 ya. Ini berarti ini untuk outlet 1 ya kan, tarik tunai kita masukkan. Nah, kita tambah lagi untuk outlet 2 misalnya. Ini proses menghubungkan lah gitu ya. Outlet 3 ini kita pilih lagi untuk transfernya outlet 1. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, kita lihat sini. Outlet 2, outlet 3. Oke. Kita lihat di hub jenis daftarnya ini. Nah, outlet 1 ya ini. Kita lihat di sini sudah ada beberapa transaksi ya, penambahan saldo outlet 1 ya. Ini outlet 2 di sini. Outlet 3 ini ya. Maka hub ini akan mengatur misalnya petugas outlet 1 itu hanya bisa melihat jenis transaksi ini. Itu maksudnya ya. Jadi petugas itu kalau kita login menggunakan petugas ya atau kasir, dia itu hanya bisa melihat jenis transaksi yang sudah kita hubungkan. Gitu. Outlet 1 ini ke sini. Ya, jadi dia berarti kalau outlet 1 dia hanya bisa melihat ini. Kecuali login dengan admin pusat ya. Kalau admin pusat seperti ya, saat ini saya login, itu dia bisa melihat semuanya di saat mau misalnya membuka atau melihat data. Ada di sini ada 3 level yaitu admin pusat. Kita lihat di sini. Nah, kita tambahkan ya sekalian. Jadi di sini admin pusat. Admin pusat itu untuk melihat semua bisa melihat semua cabang atau outlet ya. Namun dia tugasnya untuk membuat master data, terus untuk edit dan delete di posisi master data. Tapi kalau di transaksi dia hanya bisa mengawasi gitu ya. Yang bisa menghapus hanya admin outlet. Jadi ada 3, admin pusat, admin outlet, dan petugas. Bedanya adalah tadi itu kalau admin pusat itu bisa melihat semuanya, kalau admin outlet itu dia hanya bisa mengatur ya, termasuk ada sebagian master data yang bisa dibuatnya dan juga menghapus dan mendelete transaksi ya admin outlet. Nah, kalau pengguna itu dia itu hanya bisa melakukan transaksi saja, baik transaksi internal atau transaksi dengan pelanggan. Nah, kita buat misalnya di sini untuk ini kan belum ada ya untuk outlet 2, outlet 3-nya. Kita tambahkan di sini nama lengkapnya misalnya kita bikin untuk petugas ya. Petugas atau kasir aja. Sini kasir outlet 1. Ini belum ada ya, kasir outlet 1 juga belum ada. Kita buat untuk yang 1 dulu. Kita bikin outlet 1, passwordnya role-nya petugas. Nah, ini petugas itu hanya bisa melakukan transaksi saja, tidak bisa mengedit ya, tidak bisa mendelete untuk transaksinya. Jadi yang bisa mendelete adalah admin outletnya. Oke. Outlet 1, emailnya misalnya kita pakai ini. Meta strip aja. Sudah. Nah, saat ini sudah ada level sudah ada 3 ya tambahan pengguna ya yang memiliki level petugas untuk masing-masing outlet ya. Nah, kita akan mencoba untuk nanti melakukan transaksi dengan pelanggan. Kita login outlet 1 dulu. Outlet 1 passwordnya seperti ini, kita tambahkan. Nah, ini jadi yang saya bilang tadi, petugas itu atau selain admin pusat dia hanya bisa memilih yang sudah di linkkan ya atau sudah
masukkan jenis transaksi ini berarti untuk outlet ini gitu ya, itu di hub jenis tadi ya. Ini penambahan saldo BRI outlet 1. Misalnya untuk BRI kita masukkan 10 juta. Nomor referensi ini kita isi atau dikosongkan boleh. Catat. Nah, daftar transaksi seperti ini. Dashboard. Nah, ini sudah ada 10M ini 10 juta ya. Nah, ini saldo rekening ya. Saldo outletnya dan saldo untuk saldo. Nah, ini sudah bertambah ya. Nah, ini penambahan saldo kas outlet 1. Jumlah penyesuaiannya misalnya untuk kas kasih 10 juta juga. Nah, catat. Dashboard kita lihat. Nah, ini untuk outlet 1 sudah ada penambahan ya di sini masing-masingnya. Kita masuk ke outlet 2. Kita lihat di sini sudah ada sama ya, modalnya 20M. Untuk outlet 3 kita skip aja biar mempercepat durasi ya, karena ini akan panjang sekali. Nah, kita coba di sini kita akan fokus ke outlet 1. Nah, ini udah siap untuk melakukan transaksi ya. Nah, ini sebagai petugas outlet 1. Nah, untuk melakukan transaksi masuk ke data transaksi terus tambah transaksi. Dan di sini kita bisa pilih misalnya ini transfer ya. Seperti ini. Jumlah transfernya berapa? Misalnya 100.000. Biaya admin adalah yang ditarik dari nasabah atau fee dari nasabah. 5.000 ini potongan banknya sudah default karena ada pengaturan tadi pas membuat jenis transaksi ya. Tapi ini juga masih bisa diubah teman-teman ya. Nomor referensi itu nomor track atau nomor ini bisa mencatat, kita bisa mencatat supaya mudah nanti kita men-tracking atau mencari lagi datanya. Samakan dengan nomor referensi yang ada di struknya. Gitu. Ini deskripsi bisa kita tulis nomor rekening misalnya ya. Atau kita kosongkan juga bisa. Nah, ini pilih status. Ya, di sini kalau sukses ya sukses gitu ya. Kalau pending biasanya ada sebagian yang suka pending gitu ya. Oke, simpan transaksi. Nah, kita lihat di data transaksi seperti ini. Ya, saldo awal outlet. Nah, di sini enaknya adalah transaksi ini sudah ada saldo awal outlet itu saldo cash ya. Dan saldo akhir. Jadi setiap transaksi ini kita bisa lihat pengurangan atau penambahannya gitu ya. Ini jumlahnya 100.000 dari awalnya 10 juta ya. Dia menjadi 10.105.000 karena ini bertambah dari transferan ya. Dari pelanggan yang transfer. Itu ngasih 100.000 plus admin 105.000. Jadi 1 juta tambah 105.000 ini hasilnya. Gitu. Tapi di sisi BRI dia akan berkurang ya. Kita lihat kalau mau lihat saldo BRI-nya kita bisa lihat di dashboard di sini bisa lihat ya. Nah, ini BRI outlet 1. Ini 9.897.000. Itu karena ada potongan bank ya. 3.000 apa? Kita akan membuat untuk tarik tunai misalnya. Tarik tunai. Jadi kita bisa diklikkan di sini aja TT misalnya gini. Ya. Lalu kita masukkan jumlah penarikannya, biaya adminnya 5.000. Nah, ini kalau misalnya ini berarti adminnya admin dalam ya. Jadi jumlah ini adalah jumlah yang akan masuk ke saldo kita ditulisnya. Kalau misalnya saldo adminnya sekalian berarti dia maunya uangnya 200.000 berarti 205.000. Kalau admin nasabahnya, nah ini berarti kalau begini yang akan masuk ke
eh, apa namanya, rekening kita adalah 205.000 gitu. Tapi yang diberikannya adalah 5.000. Jadi posisi admin ini nanti akan ke cash gitu ya. Ini kalau misalnya 200.000 dia saldonya cuma 200.000, terus langsung dipotong ya, berarti kalau begini nulisnya yang diberikan ke konsumen adalah 195.000 ya. Atau juga bisa juga dikatakan kita ngasih 200.000, dia ngasih lagi 5.000, nulisnya kayak gini. Tapi kalau yang kita terima ke rekening adalah 205.000, berarti kita tulis. Jadi jumlah pada saat tarik tunai itu sesuaikan dengan yang akan masuk ke rekening kita gitu aja. Mudahnya ya. Gitu. Seperti ini. Berarti yang masuk ke rekening kita 205.000 dan yang akan diberikan kepada dia adalah 200.000. Posisinya seperti itu karena ada biaya admin di sini. Ya. Oke, potongan bank tidak ada, misalnya pilih statusnya sukses. Simpan. Nah, di sini enaknya adalah bisa lihat saldo awal outlet, saldo akhir outlet ya. Nah, ini kan transaksi yang tadi ya untuk transfer ya. Nah, ini saldo akhirnya di sini nih. Nah, di sini akan masuk ke sini saldo awal. Jadi baris ini dia saldo awal akhir outlet di transaksi sebelumnya akan masuk ke saldo awal transaksi yang baru, lalu nanti akan dihitung berapa jumlah dan melihat ini tarik tunai atau transfer, plus atau minus gitu ya. Nah, ini karena 200.000 ini ada tarik tunai berarti minus ya kasnya. Nah, ini maka berkurang di sini. Asalnya 10.105.000 dikurangi 200.000 ditambah 5.000 gitu ya. Kenapa ditambah? Karena ini adminnya cash ya tadi. Adminnya cash. Itu kita bisa lihat di sini ya. Nih 20,1 M itu berarti 20.010.000. Nah, ini udah kelihatan nih ya total penerimaan hari ini ya. Penerimaan itu maksudnya adalah transfer ya. Ini pengeluaran, ini tarik tunai, transfer dan saldo awal, intinya yang masuk lah gitu. Nah, ini yang keluar termasuk tarik tunai, berarti pengurangan. Atau kita bisa dilihat di sini ini ya, udah kelihatan di sini outlet 1 atau laporan data mutasi juga kita bisa lihat. Oh, mutasi nggak bisa sama apa petugas ya. Bisa nanti sama admin ya, kita bisa lihatnya. Nah, kita akan beralih, sudah ada transaksi beberapa di sini, kita akan beralih ke misalnya outlet 2 ya. Kita keluar dulu supaya nanti data-datanya variatif. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 5 jenis transaksi terbanyak ya, penambahan saldo, tarik tunai, transfer. Bisa lihat nih. Untuk itu kita akan melihat laporan ya, udah ada 2 tadi, laporan dari petugas admin pusat ya. Kita akan login ke admin pusat. Admin pusat ini kita bisa melihat laporan-laporannya. Nah, ini saya akan spill laporannya di sisi admin pusat ya. Nah, ini laporan mutasi bank.